Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, Shalom. Anybody home? Shalom. Selamat pagi, selamat Hari Kartini tentunya buat kita semua, khususnya kaum perempuan yang merayakan Hari Kartini. Oke, Bapak Ibu saudara yang kasih, ya, masih dengan topik tema kita sepanjang bulan-bulan ini adalah bulan kita merayakan Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa kehidupan kebangkitan Kristus. Dan secara khusus pagi ini ingin share bagi kita 3 aspek kuasa kebangkitan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ini menjadi hal yang sangat penting bagi saya dan saudara yang sudah memutuskan dan yang sudah memilih untuk mengikut Yesus seumur hidup kita. Halo, ada amin? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Benar, saudara tidak akan pernah ingkar keputusanmu mengikut Dia. Bahasa Inggris bagus. I'm divided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Artinya saya memilih untuk memutuskan mengikuti Yesus. Tidak ada jalan pulang. Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata balik. Yang percaya katakan, harus begitu umat Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kita. Kalau enggak, kekristenan kita sia-sia. Apa yang sudah engkau lakukan bagi Yesus selama ini akan menjadi sia-sia. Hanya umatku yang berkemenangan, umatku yang bertahan sampai akhir, yang akan mendapatkan mahkota. Dengar itu baik-baik. Hei, dengar, perjalanan ini sudah di ujung, sudah di akhir, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kalau Anda masih tenang-tenang saja, Anda masih biasa-biasa saja, hear me please. From ini mimbar, dari mimbar ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang saya kasih, orang-orang yang kami selalu doakan Bapak Ibu, untuk tetap bergairah, mengasihi dan mencintai Tuhan. Mengapa? Sebab Yesus sudah bangkit. Ada amin. Kekristenan kita harus menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak menyembah Allah yang mati. Never. Kita tidak pernah menyembah Allah yang mati. Tidak. Kita sedang menyembah Allah yang hidup. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita harus alami kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita. Harus. Perayaan kebangkitan Tuhan Yesus setiap tahun yang kita lakukan tidak sekedar seremonial, tidak sekedar liturgi. No, tolong jangan buat itu sebagai sesuatu yang Paskah lagi, Paskah lagi. No, Jumat Agung lagi. Jangan pernah. Tapi mari lihat itu sebagai sebuah momentum tahun demi tahun untuk saya bangkit lagi. Tuhan paham. Tuhan mengerti, kalau saya saja mengerti bahwa hidup ini penuh persoalan. Hidup ini penuh dengan peperangan. Hidup ini kadang jatuh bangun. Hidup ini kadang lemah kuat. Hidup ini kadang susah senang. Ya, tapi itu tidak membuat kita bergeser sedikit pun dari panggilan dan rencana Allah yang sudah Allah kerjakan bagi saya dan saudara. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi dengar, Tuhan yang pilih kau dan saya. Tidak ada yang kasih tepuk tangan buat dia. Haleluya. Jaga percaya kita kepada Tuhan. Hal pertama yang kita belajar adalah
Kuasa Yesus yang telah bangkit. Kuasa kebangkitan dimulai dari kuasa Yesus yang sudah bangkit. Matius 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Haleluya. Ada amin. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini pesan yang harus selalu kita dengungkan, yang harus selalu kita dengar setiap hari. Jangan takut, Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di lubang kubur itu. Peristiwa ini adalah saat Yesus menaklukkan kematian dan menunjukkan bahwa Dia benar-benar Tuhan. Halo, ada amin. Jadi kebangkitan Yesus bukan sekedar sebuah peristiwa, bukan. Itu adalah membuktikan bahwa Dia benar-benar Tuhan dan sudah hidup. Dan inilah yang menjadi peristiwa inilah yang menjadi landasan kehidupan kekristenan saya dan saudara. Makanya Paulus berkata, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah you nyembah. Sia-sialah you lakukan semuanya. Sia-sia apapun yang saya lakukan. Sia-sia kalau Yesus kita tidak bangkit. Tepuk orang di kiri kanan. Kuat-kuat tepuk orang di kiri kanan. Bilang Yesus sudah bangkit. Haleluya. Ada amin. Ada kuasa dalam kebangkitan Yesus. Dia mampu mengalahkan maut. Buktinya saudaraku yang kasih. Kuasa itu secara mata jasmani bisa dilihat oleh murid-muridnya. Batu yang besar itu mampu digulingkan. Tanpa campur tangan manusia, tanpa kekuatan manusia. Batu itu sudah terguling. Persoalanmu sudah terbuka. Jalan sudah ada dalam hidupmu. Semua sudah terbuka. Teriakan amin. Dan dengar, kalau Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Beri teriak amin sekali lagi bagi Dia. Haleluya. Apa saudara masih takut dengan hidup ini? Masih takut untuk masa depan anak-anakmu? Masih takut dengan masa depan keluargamu? Haleluya. Setelah Yesus bahkan kembali ke sorga, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Kebangkitan Yesus itu saudara, sudah mengubah sejarah. Mengubah sejarah selamanya. Beribu-ribu tahun orang percaya orang hanya bisa mati. Tetapi kebangkitan Yesus telah menjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Sejarah telah berubah. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Dan setelah Yesus kembali ke surga, orang Kristen mula-mula menderita kesusahan, kesukaran, dan penderitaan. Lalu apakah mereka mundur? Bapak Ibu boleh baca Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul menjadi pola kehidupan gereja. Mestinya gereja mula-mula itu menjadi dasar bagi saya dan saudara. Gereja masa kini untuk belajar kehidupan. So, back to Bible. Please. Jangan pernah sia-siakan Alkitab. Dulu waktu saya belum bertobat, masih Katolik, untuk baca Alkitab, pegang Alkitab itu sangat susah. Saya memang juara satu lomba membaca Alkitab sekota Tambua. Tetapi waktu saya bertobat cinta Tuhan, bagi saya Alkitab itu tiap hari saya baca. Dan masih sampai hari ini. Saudara jangan pernah anggap remeh. Hari-hari ini dengar, ada banyak pengajaran-pengajaran sesat yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat terkenal. Kalau engkau tipe orang pakai logika, hear me please.
maka engkau akan mereka-reka itu firman Tuhan menurut cara berpikirmu. Makanya ada Kristen progresif, saudara dengar hari-hari ini. Itu Kristen pakai logika. Masa sih Tuhan sayang orang lalu buang orang ke neraka hanya gara-gara sonde percaya dia? Itu salah satu. Oh ya betul ya, Tuhan penuh kasih. Masa sih buang orang ke neraka? Jahat sekali dong. Itu Kristen progresif itu lagi rame hari ini. Anda masih biasa-biasa saja dan tenang-tenang saja. Lalu menganggap Alkitab biasa-biasa saja. Baca tiap hari. 4M direnungkan tiap hari. Jangan main-main. Dunia makin hancur. Bersiap-siap. Itu kalau Iran perang terus sama Israel, terus saudaraku akan terjadi perang dunia ketiga. Siap-siap Harmagedon akan terjadi. Wahyu akan digenapi. Gereja mula-mula, murid-murid Tuhan pada waktu mula-mula, mereka memang mengalami aniaya, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesukaran hidup. Tapi itu tidak membuat mereka mundur selangkah pun ketika mereka sudah memutuskan mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hear me please. Hanya karena persoalan kecil, hanya karena ada masalah kecil, hanya karena satu dan lain hal, lalu engkau jangan, dia hidup. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Mereka terus maju. Itu murid-murid zaman perjanjian baru, saudaraku, Kisah Para Rasul. Mereka maju, bahkan saudara lihat, baca itu Alkitab. Semua yang mereka punyai mereka pakai untuk memberitakan Injil. Saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lain. Dan menurut prediksi hamba-hamba Tuhan, kemungkinan besar di akhir zaman, mereka yang setia akan Tuhan akan buat seperti itu. Mereka akan jual harta miliknya, lalu membagi-baginya untuk saudara-saudara yang lain. Tidak ada yang kumpul untuk dirinya sendiri. Kisah Rasul 4 ayat 33 mencatat, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang apa, saudara? Melimpah-limpah. Gara-gara kebangkitan Tuhan Yesus, saudaraku yang kasih, mereka tidak takut. Saudara bayangkan, waktu Yesus disalibkan itu, ditangkap di Taman Getsemani, mereka lari semuanya. Karena memang ketakutan. Hanya Petrus yang ikut Yesus dari belakang. Tetapi itu pun berharap supaya Yesus masih bisa buat mujizat di saat-saat terakhir. Tapi Yesus tidak lakukan apapun karena dia sudah berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu ya Aba. Yesus taat melakukan kehendak Bapa di sorga untuk mati di atas kayu salib. Dan pada saudara bisa bayangkan, orang yang saudara percaya 3,5 tahun. Orang yang saudara ikuti dia setiap tahun, saudaraku. Lalu hari itu ketangkap polisi. Coba saudara logika bayangkan. Kalau hari ini ada Yesus, lalu saudara-saudara ini mengikut. Ya saya saja. Saudara ikut saya, ikut Pak John. Kita benar-benar cinta, wah mengasihi. Lalu tiba-tiba Pak John atau saya kena tangkap. Gara-gara pengajaran. Itu murid-murid alami pada waktu itu. Sehingga mereka semua lari. Bahkan Yesus kemudian disalibkan. Ketakutan itu terus terjadi. Tetapi pagi itu ketika Maria Magdalena, Petrus dan Yohanes bilang, dengar, dia benar Tuhan. Dia tidak mati, dia sudah hidup. Haleluya!
Walaupun Thomas sedikit ragu dan berkata, kalau beta belum tusuk jari beta ini di lubang tangannya, lalu taruh di lambungnya, so sorry bro, I don't believe that. Omong belum lepas mulut, Yesus datang dan berkata, salam damai sejahtera. Lalu Yesus bilang, hey Thomas. Saudara bisa bayangkan Thomas hari itu, saudara, aku yang kasih. Dengar, kau yang ragu-ragu dalam perjalanan imanmu, kau yang butuh sesuatu untuk ikut Tuhan. Allah, saya berdoa Tuhan akan tunjukkan dalam hidupmu, mukjizat akan terjadi. Haleluya. Waktu Thomas masih gugup, dia bilang, hey Tom, come. Ini lubang. Cocokkan jarimu sekarang. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan mereka itu ada duduk di ruangan ini. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya. Wow. Dalam kondisi ketakutan seperti itu, saudaraku yang kasih, mereka hanya bisa diam, kunci diri di dalam rumah. Tapi setelah Yesus naik ke sorga, mereka bilang ini waktu. Petrus sudah lupa buang semua kelemahan, kekurangan, penyangkalannya. Ya, Thomas sudah lupa, saudaraku yang kasih, Matias, semua lupa keterbatasannya sebagai orang-orang uneducated. Orang-orang tidak terpelajar, orang-orang yang serba kekurangan. Mereka lupa. Yang mereka ingat hanya Yesus sudah bangkit. So, seluruh dunia harus tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Seluruh dunia harus tahu apa? Haleluya. Jadi kalau engkau sudah mengalami Yesus, kebangkitan Yesus, masih diam-diam, kekristenanmu hanya cari berkat. Kekristenanmu hanya supaya Tuhan jawab doa saya dengan cepat. Kekristenanmu harus cepat Tuhan sembuhkan saya. Kekristenanmu hanya sebatas urus dirimu. Kita masih berputar-putar dengan diri kita sendiri. Murid-murid menyatakannya. Mereka belajar, saudaraku yang kasih. Karena itu, hari ini, biar kuasa kebangkitan Kristus harus menjadi dampak, membawa dampak terhadap saya dan saudara di akhir zaman ini. Yang selangkah lagi akan selesai dunia ini. Rasul-rasul disertai dengan kuasa pelayanan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus. Karena itu orang percaya gereja zaman ini harusnya tidak beda dengan gereja mula-mula. Mereka harus bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Dimanapun kita berada, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan kita hidup. Saudara boleh catat, sejarah Alkitab mencatat, di manakah akhir dari kehidupan para rasul? Akhir kehidupan dari mereka semuanya. Bahkan saya renungkan Paulus, saudaraku yang kasih. Saudara tahu Rasul Paulus yang sangat hebat, sangat luar biasa. Sebagian besar perjanjian baru ditulis oleh dia. Waktu di penjara di Paulus dan Silas, tengah malam mereka memuji Tuhan, malaikat turun datang melepaskannya, membuka pintu, belenggu-belenggu terlepas. Tapi itu hanya terjadi waktu itu. Setelah itu Paulus ditangkap, diborgol, digiring, dibawa ke Roma. Tidak ada malaikat yang datang. Halo? Lalu apakah Paulus, itu malaikat dong di mana dulu? Lalu Paulus murtad. Gotong kalau berdua, kalau orang lain Tuhan tolong, beta juga Tuhan.
Tuhan tolong beta, masa orang lain minta Tuhan. Itu kita pun doa begitu. Jadi kalau orang lain, Tuhan soalnya tolong beta, jangan marah kalau besan pergi gereja. Kalau Tuhan soalnya tolong beta, jangan marah beta soalnya berdoa. Kalau beta yang Tuhan beka deluk satu kali. Puji Tuhan, Tuhan ini biar kotong begitu, mah dia tetap cinta kata. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya bahwa dia adalah Allah yang setia. Walaupun kadang kotong sonde setia. Satu Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting kata Paulus, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini dasar pelayanan Paulus sebagai salah satu rasul, pengkhotbah, misionari, perintis gereja mula-mula. Paulus memperhatikan dengan sungguh-sungguh, Yesus telah mati bagi dosa-dosa saya. Dia sudah dikuburkan, bangkit dan hidup. Itu yang membuat Paulus akhirnya berkata, kalau aku mati adalah keuntungan bagiku. Kalau aku hidup memberi buah. Dan bukannya lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi yang duduk di depan saya ini adalah Kristus yang hidup. Hanya 10 orang. Baru 25 orang. Colek orang di kiri kanan. Ternyata Yesus hidup dalam lo. Jadi masih tersinggung kah? Masih sakit hati kah? Masih marah kah? Yesus nah begitu. Colek orang di kiri kanan sambil tanya, Yesus nah begitu. Haleluya. Dan Paulus mengatakan yang paling penting adalah kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus yang penuh kuasa. Ini dihayati. Ini harus jadi rema. Setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita harus selalu bilang, Yesus sudah bangkit. Sebab dia hidup. Bukan pada hari esok. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Sama-sama. Hidup. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan, kalau ada tantangan, kalau ada sakit, kalau ada lemah, nyanyikan. Sebab dia hidup, sambil senyum lebar. Karena dia hidup, dia tahu pergumulanmu, dia tahu persoalanmu, dia tahu kelemahanmu, dia tahu keterbatasanmu, dia tahu semua tentang kau dan aku. Haleluya, ada amin. Masa sih saudara menangis sendiri? No. Saudara bilang susah sendiri? No. Yesus tahu. Dia peduli dan dia mengerti dengan setiap saudara. Yang kedua, kuasa orang yang dibangkitkan. Kebangkitan Yesus tidak hanya membawa kehidupan baru kepada Yesus, tetapi juga memungkinkan kehidupan baru bagi setiap orang yang berseru kepada Yesus untuk dijadikan baru. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10 kita baca di sana. Dialah yang menyelamatkan kita. Baca ganti nama masing-masing 2-3 kata kita dengan namamu, supaya engkau dengar, supaya engkau tahu apa yang firman Tuhan katakan tentang hidupmu. 2-3. Dialah yang menyelamatkan dan memanggil panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada John Dede dalam Kristus Yesus sebelum
Ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan apa? Inilah yang menjadi bukti melalui kedatangan juru selamat kita, Kristus Yesus, yang sudah menghapuskan kematian dan membawa kehidupan serta keabadian melalui Injil. Memang benar, melalui kuasa Yesus kita dibebaskan dari kegelapan dan dosa, serta diberikan kehidupan baru yang kekal. Jadi kebangkitan Yesus membuat saya dan saudara mengalami hidup yang baru. Setelah perjalanan kekristenanmu beberapa tahun, sudahkah engkau rasa ada sesuatu yang berubah dari hidupmu? Ataukah nyanyianmu masih tetap sama? Aku masih seperti yang dulu. Dan dengar, yang bisa melihat kita sudah berubah atau belum adalah orang-orang di sekeliling kita. Suami, istri, anak-anak kita di rumah. Orang-orang yang tinggal dengan kita 24 jam. Kita kalau 1 minggu 1 kali potong malaikat. Masuk di gerbang sana potong setel. Set. Omong di gereja tuh hanya salam puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau ketemu orang salam. Haleluya. Puji Tuhan, senyum mereka sampai telinga. Betul? Tidak ada yang berani bamaki di ruang gereja. Soalnya ada yang berani. Halo. Tapi kalau di luar sana, itu gereja Pak John. Itu gereja. Ini beta. Dan beta yang rasa. Minta maaf Tuhan saudara rasa. Siapa bilang? Kau lupa dong saudaraku yang kasih. Korek orang di kiri kanan, beta satu orang di sini begitu. Karena itu kita sudah mati terhadap diri kita yang lama. Yang lama mestinya sudah berlalu. Halo para suami, halo para istri, ingatkan, saling mengingatkan. Tugas Anda dan saya, tepuk bahu istrimu nanti bilang, Ma, istighfar. Yesus bangkit, woy. Istri bilang, Pak, istighfar ju. Nah, Yesus bangkit. Ini kau dua bakal lahir terus tak usah kawin dari dulu, kenapa? Kalau kawin ini untuk bahagia. Tapi kalau bakal lahir terus biar pulangkan saja. Jangan. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh Allah tidak bisa diceraikan oleh siapapun. Mama mantu apalagi. Jadi saling mengingatkan. Lama sudah berlalu, woi. Yang tukang marah-marah stop, sudah selesai. Ini saatnya hari ini baik-baik saja. Saudara bayangkan, saudara marah naik sampai tanpa tidur marah, soalnya habis-habis. Besok pagi hone bangun. Orang pigo yang begini, hei kapika. Oh lalu berteriak, Bapak kenapa jalan pun cepat lah. Padahal Bapak tadi malam baru marah belum selesai. Minta maaf, Anda pun tempat di mana? Anda yang tahu sendiri. Oh, minta tolong hanya masalah. Hei, selesai. Hidup ini sukacita, enjoy life, nikmati. Makan nenggaran juga haleluya, karena itu Tuhan izinkan. Ada kekurangan, ada kelebihan. Sakit pun haleluya. Supaya engkau tahu Allah Jehovah Rafa. Kalau tidak pernah sakit, soalnya tahu Tuhan itu penyembuh. Puji Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bawa begitu, saudaraku yang kasih. Makanya kadang ada di gunung, kadang ada di lembah. Kekristenan itu tidak saudara pikir enak semua. Sokai. Bukan. Tapi saudara bisa nikmati hari-hari, saudaraku yang kasih. Kita sudah mati. Pukul diri, saya sudah mati. Sebut nama John Dede sudah mati. John Dede sudah mati. Ku omong kuat-kuat, 2, 3. Orang di kiri kanan jadi sakit. Pak, Umbu omong di istri bilang, Umbu sudah mati.
Bilang. Jangan takut, bukan mati. Maksudnya Tante Menci bilang, aduh taunya. Bukan itu maksud saya. Ya jadi saudaraku, kita ini sudah mati. Jadi mau marah-marah, ya marah boleh lah, tapi sudah terlalu lama. Jangan sampai matahari terbenam, itu maksudnya jangan sampai tidak usah. Marah habis selesai, bila perlu masuk kamar berdoa, keluar tuh senyum. Halo, ada amin. Kalau begini nih rumah dong bahagia. Haleluya. Ada kuasa kebangkitan bagi orang yang bersatu dengan Yesus. Orang yang dibangkitkan akan dibangkitkan mendapat lebih dari sekedar kebangkitan rohani. 1 Tesalonika 4 ayat 14 berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga apa saudara? Bahwa mereka itu siapa? Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara yang kekasih, dengar, suatu saat nanti setiap orang yang dalam Yesus akan merasakan kuasa kebangkitan ketika kita diangkat bersama Yesus di udara untuk merasakan segala keindahan dan realitas sorga di hadirat juru selamat Tuhan kita. Ingat, Yesus pernah berkata, hari ini kamu akan bersama-sama dengan aku di sorga atau Firdaus. Ada amin. Kuasa kebangkitan memberi kita sebuah pengharapan. Jadi kalau susah di dunia, tenang saja, akan bahagia bersama dengan Yesus. Makanya kalau orang mati itu betul menangis. Tadi pagi di mobil Mauli masih cerita, wih kok orang mati, kok saudara mati kok menangis, dia bahagia. Ya tuh saudara, memang kita yang berpisah soalnya lihat nih kita sedih, tapi dia haleluya, dia sudah ketemu Yesus, sudah peluk di sana, ya saudara, sudah luar biasa, sudah di taman yang indah, sudah bebas dari urus masak makan, saudara, sudah bebas dari urus uang kurang dan sebagainya, sudah bebas semua-muanya. Dan saya dan saudara pasti akan seperti itu. Korek di kiri kanan, kapan giliran? Ya tahu, karena ada sama mau ke surga, semua pasti angkat tangan. Tapi pertanyaan kedua, siapa yang mau duluan? Soalnya ada yang wow kalau mau duluan. Tapi kalau sama mau ke surga, semua pasti mau ke surga, setuju? Tapi siapa yang mau duluan ini? Berarti ada suami angkat tangan, istri langsung cubit dan sebelah, jangan karang-karang dong. Ya saudara kekasih, ya kadang-kadang begitu. Tapi dengar baik saudara kekasih, ketika engkau sedang menghadapi pergumulan persoalan dalam hidup ini, hear me please, dengar baik. Semua hanya sementara. Ada amin. Kalau susah-susah ini sementara saja, terus bertahan. Karena apa? Engkau akan nikmati kebahagiaan bersama dengan Yesus kekal. Itu kebangkitan yang memberi jaminan bagi saya dan saudara. Yang ketiga, yang terakhir, kekuatan kehidupan yang dibangkitkan. Kita harus paham bahwa yang ada bukan sekedar kehidupan rohani yang baru, bukan hanya kehidupan jasmani yang baru di masa depan, tetapi ada tingkat kehidupan yang jauh berbeda sekarang di bumi ini ketika kita diubahkan oleh kebangkitan Yesus. Dengar, ini maksudnya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, kita harus menyadari bahwa kita harus naik level. Hidup kita harus tambah naik. Harus. Jangan makin lama makin mundur. Saudara bilang, sudah beta bertahan. Bertahan itu sama dengan mundur. Kenapa? Karena ketika saudara berdiri tetap di tempat, semua orang maju. Saudara tertinggal di belakang. Betul saudara? Sudah beta bertahan saat. No. Saya tidak pernah mau begitu saudaraku. Saya selalu bilang, kalau orang lain sana mau berdoa, beta akan berdoa. Orang lain sana mau baca Alkitab, beta akan baca Alkitab. Ini kenapa? Karena saya cinta Tuhan. Saya tahu Tuhan mati bagi saya, bangkit dan hidup. Bertobat tanggal 4 Mei tahun 1989. Nanti bulan Mei tanggal 4 itu saya 35 tahun cinta Tuhan. 35 tahun saya cinta Tuhan. Hari ini masih tetap sama cinta saya kepada Yesus.
Tidak berubah. Saudara boleh lihat, saudara boleh tanya. Apakah John Dede mundur? Persoalan, tantangan apapun, no. Ya, sebagai manusia kadang saya marah, saya kecewa, saya sakit hati, saya sedih, saya menangis. Bukan saya tidak menangis, saya manusia daging. Saya masuk di kolong tempat tidur, saya menangis di sana merayap. Tapi saya selalu bilang kepada hidup saya, yang pertama, jalan di belakang saya sudah putus. Tidak ada balik pulang. Yang kedua, biar saya tidak lari, saya merayap cinta Tuhan, saya akan tetap cinta Tuhan. Karena saya tahu, dulu teman saya SMA bilang, hati-hati John. Dia datang di rumah dan dia bilang, sekarang direktur bank BRI. Hati-hati lo, banyak gereja sesat, banyak pengajar sesat. Saya bilang, ya betul, banyak gereja sesat, banyak pengajar sesat. Tapi masa Yesus dan Alkitabnya sesat? Jadi biar beta percaya Yesus dan Alkitab sah. Dan sejak hari itu sampai sekarang, saya masih tetap percaya Yesus dan firman-Nya tidak mungkin menyesatkan saya. Sesesat-sesatnya saya mati masuk surga. Naik di level yang lebih tinggi. Yohanes 10 ayat 10, karena Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai kehidupan dan memperolehnya secara berkelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang Tuhan mau dari kehidupan kita adalah kehidupan secara berkelimpahan. Tolong jangan digarisbawahi, berkelimpahan itu hanya soal berkat. Berkelimpahan dalam kasih. Halo, tidak irit kasihmu. Berkelimpahan dalam pengampunan, tidak irit pengampunanmu. Halo, ada amin? Itu berkelimpahan dalam semua aspek kehidupan. Itu yang membuat kita naik level. Kalau orang di sana punya status bla bla bla, saudara sama balas dengan dia, maka saudara punya level sama dengan dia. Betul saudara? Kalau dia marah, saudara-saudara juga marah balik. Saudara bilang, lu belum tahu beta kok. Aduh lu, kici begini pegang. Itu saudara sama dengan dia. Tapi kalau dia begitu loh, saudara bilang begini, aku mengasihi engkau seperti Yesus telah mengasihi kau. Aku mengampuni engkau sebab seperti Yesus telah mengampuni kau. Dengar, Anda naik level. Halo, ada amin? Wah, kadang-kadang kau pukul dada, tahu kau tong? Sapa kau tong? Kalau Yesus hidup dalammu tidak pukul dada begitu. Dong bilang kesempatan beliau. No, saudaraku yang kasih. Ini pengalaman hidup yang saya bagikan. Kalau saudara mengalami level yang naik level dalam hidup, jangan sama dengan kebanyakan orang. Halo, ada amin? Tiap minggu saudara bertapa di depan perapan tua yang sangat luar biasa ini. Masa sih saudara tidak pernah berubah-berubah? Halo, ada amin? Kita mestinya naik level. Kita mestinya berbeda. Orang lihat di luar sana, ini jemaat VLC ya. Gembalanya siapa? Pak John Dede, Pak John F, Pak Dance, Pak Elvis, Ibu Mas. Yes. Naik level. Kita harus berkelimpahan dalam segala hal. Berkelimpahan dalam segala hal. Apalagi Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah. Jadi pakai kata I am. So is present tense. Itu sekarang. Bukan aku yang dulu. Atau aku yang akan datang. Tidak. Aku hari ini adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lalu Yesus tanya kepada kita, percayakah engkau akan hal ini? Bukan kepada Marta saja, tapi kepada kita pagi ini. Percayakah engkau akan hal ini? Artinya, walaupun usahamu sedang mati, walaupun semua hal dalam hidupmu sedang mati, dengar,
tapi engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita memiliki Yesus, dan itu kita memiliki kehidupan yang sekarang. Filipi 3 ayat 10, Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, tidakkah kita ingin merasakan kekuatan sejati? Tidakkah kita ingin merasakan kuasa hidup kebangkitan? Kebangkitan Yesus tidak serta-merta menghapus segala permasalahan dunia, namun memberikan kepada kita kehidupan sejati di tengah segala persoalan kehidupan yang ada. Jadi Bapak Ibu, persoalan boleh ada di sekeliling kita, tetapi itu tetap membuat kita kuat berdiri. Walaupun sudah mati, tapi kita masih hidup untuk selamanya. Halo, ada amin? Harga beras memang sedang naik, tapi adakah jemaat yang makan pasir tadi pagi? Dolar memang sedang naik, tapikah ada jemaat yang tidak punya uang sama sekali? Ada. Ada yang bilang, ada. Pendeta. Halo. Dunia sedang goncang-gancing dengan segala situasi dan kondisi, tapi kita masih tetap eksis. Saudara masih pakai lipstick? Halo? Masih pakai bedak? Udah ada ya? Betul-betul saudara? Artinya lipstick dan bedak itu tidak penting sebetulnya. Tapi kalau saudara masih bisa pakai dan beli pakai harga yang mahal lagi dengan merek ternama, berarti saudara hebat. Hanya kan nenek sayang, amin. Berarti saudara hebat. Amin. Jadi di tengah persoalan Yesus bilang, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun mati, walaupun mau mati rasanya, walaupun susah bisa-bisa, walaupun tetap hidup boy. Tetap hidup ina tanah tetap hidup rambue. Haleluya, ada amin. Tepuk orang di kiri kanan, masih hidup kok. Tepuk. Haleluya, beri tepuk tangan yang luar biasa buat dia. Karena itu Paulus bilang dalam Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, dan aku tidak hidup lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kehidupan yang kuhidupi sekarang dalam tubuh, aku hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya. Biarkan Yesus tinggal di dalammu. Tepuk orang di kiri kanan, biarkan Yesus tinggal di dalamnya. Hiduplah dengan iman kepada Anak Allah. Hari-hari saya bilang suami istri kasih kuat, papa mama kasih kuat anak-anak, anak-anak kasih kuat papa dan mama. Pa, ma, dengar, biarkan Yesus tinggal di tengah-tengah kita. Haleluya, ada amin? Ada amin. Hiduplah dengan iman dalam Dia. Jalani kehidupan yang telah dibangkitkan. Yaitu bukan kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Ini adalah suatu jurus kehidupan tingkat tinggi yang harus kita miliki. Makanya bukan kita lagi yang hidup, Yesus yang hidup. Terakhir ini saya punya quote satu, Tuhan tidak tidur. Saya selalu tuh Tuhan tidak. Saya di mana-mana Tuhan tidak tidur. Tuhan sampai tidur. Wih, aduh kok ada masalah Tuhan tidak tidur. Artinya Dia lihat saya dan saudara dalam perjalanan ini. Ketika engkau tidur, saudara pernah lihat anak saudara tidur terlelap? Saudara waktu dia tidur lelap, saudara pilihan, aduh, dia muka kayak dia bapak. Kok semata wayang, maksudnya Patrick. Saudara lihat, waktu saudara tidur relap tuh Tuhan lihat saudara sambil tidur. Maheni su capek manjahit. Kalau jangan pikir Tuhan soalnya tahu. Tuhan tahu kalau saudara capek menjahit. Saudara marah ini, hei ada dong masalah cangkul mama ada capek. Neo ada dosen mengerti, Tuhan mengerti. Ada amin.
colek orang di kiri kanan. Tuhan sonde tidur. Haleluya. Apapun yang Anda alami, biarkan Yesus hidup di dalam Anda. Ketika Anda menderita kesulitan karena dunia ini, hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus. Ketika Anda diberkati tanpa batas, hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus. Ketika kanker atau penyakit apapun yang sedang menghancurkan hidupmu atau seseorang yang Anda kasihi, hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus. Ketika Anda berada dalam kondisi kesehatan prima, terbaik dalam hidupmu, hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus. Ketika Anda demensia menyerang pikiran Anda atau pikiran seseorang yang Anda kasihi, hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus. Ketika Anda diberkati dengan pikiran yang jernih, tajam, sehat, saudaraku, tetap hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus. Ketika investasi Anda menghasilkan banyak uang, hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus. Tetapi ketika Anda hampir tidak bisa mengumpulkan uang untuk memberi makan keluarga Anda, tetap hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus. Ketika keluarga Anda tidak berfungsi dengan baik dan bahagia, tidak seperti keluarga harmoni yang lain, tidak seperti keluarga yang marofa dan lain-lain, tetap hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus. Tapi ketika keluarga Anda tidak berfungsi dan hancur, hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus. Ketika gereja Anda membaptis ratusan orang, hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus. Tapi ketika gereja Anda sedang berjuang dan hampir tidak mampu bertahan, hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus. Saat Anda memiliki banyak teman yang mengasihi dan menyemangati Anda, hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus. Tapi saat Anda putus asa dan merasa sepi sendiri, tetap hiduplah dalam kuasa kebangkitan. Sebab apapun yang kita sedang hadapi hari ini, ketahui dan alamilah kuasa kebangkitan Kristus yang mencakup semua area, semua persoalan kehidupan saya dan saudara. Dengar, Yesus menawarkan kepada kita kehidupan yang tidak dapat dibandingkan dengan kebaikan atau keburukan dunia ini. Semua yang baik di dunia ini, semua yang buruk di dunia ini, Yesus tawarkan kebangkitan dan kehidupan di atas segala-galanya. Sebab ada kuasa dengan kehidupan yang dibangkitkan. Sekali lagi, tiap hari saya selalu tadi sudah bilang, ingatlah akan kuasa kebangkitan Yesus. Tidak ada kekuatan dan kuasa yang lain seperti kekuatan yang dibangkitkan dalam Yesus. Tepuk orang di kiri kanan, sebab dia hidup, ada hari esok.